Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita kepanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi di pemeriksaan mesin kendaraan ringan pada materi sistem bahan bakar bensin konvensional yang menggunakan karburator. Sistem bahan bakar bensin konvensional yang menggunakan karburator itu digunakan pada kendaraan yang sudah lama, ya di tahun 2000 ke bawah, 2000 ke atas sudah menggunakan sistem bahan bakar fuel injection atau disebut juga dengan FI, di mana pengaturan bahan bakarnya sudah dikontrol oleh suatu alat yang disebut dengan electronic control komputer, ya, dipakai di tahun 2000 ke atas. Nah, materi pagi hari ini, sebelum kita melanjut ke materi sistem bahan bakar bensin injection, fuel injection, kita melihat terlebih dahulu sistem bahan bakar bensin konvensional. Sistem bahan bakar yang paling perlu kita ketahui bahwa dia berfungsi menyediakan campuran udara dan bahan bakar yang tepat sesuai dengan kondisi pengendaraan, mengirim campuran tersebut dalam bentuk kabut sampai ke ruang bakar. Sistem bahan bakar ini harus mampu menyuplai semua kebutuhan campuran udara dan bahan bakar dari mulai mesin itu idling, putaran stasioner, sampai kendaraan berjalan dengan kecepatan tinggi. Komponen-komponen sistem bahan bakar itu terdiri dari tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, saringan bahan bakar, pompa bahan bakar, porkal kanister, dan yang terakhir adalah karburator. Sekarang kita uraikan satu persatu. Tangki bahan bakar, dia mempunyai fungsi menampung bahan bakar bensin sebelum disalurkan dan bercampur di karburator bersama dengan udara masuk ke dalam ruang bakar. Tangki ini terbuat dari lembaran baja tipis yang dilapisi anti karat dan dilengkapi dengan separator. Kalau sekarang bukan terbuat dari baja, tapi dari plastik resin, plastik yang bisa didaur ulang. Di dalamnya terdapat separator. Separator ini bertujuan untuk mencegah terjadi perubahan permukaan bahan bakar saat melaju di jalan yang tidak rata, sehingga pada saat kendaraan mendaki menurun, tinggi permukaan bensin tetap rata. Dalam kondisi bagaimanapun, bensin mudah disalurkan sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Di sini kita lihat komponennya, dari mulai air bladder hose, yaitu untuk menyamakan tekanan dengan udara luar, sehingga pada saat terjadi pengisian bahan bakar tidak melawan atau tangki mudah dirisi. Kemudian di sini dilengkapi lagi ada suatu selang yang menuju ke porkal kanister, di mana uap bensin, perlu kita ketahui bahwa uap bensin itu mengandung bahan yang berbahaya yang disebut dengan hidrokarbon HC. Porkal kanister ini menyaring kadar HC yang dihasilkan oleh uap bensin, kemudian disalurkan lagi ke mesin untuk dibakar kembali. Bahan bakar itu dari fuel pump, ya, dari karburator atau dari fuel pump akan kembali lagi ke tangki.
apabila bensin udah tidak diperlukan lagi di dalam sistem lewat suatu selang yang disebut dengan fuel return line. Kemudian terdapat lagi yang namanya main fuel line. Main fuel line ini dia mengalirkan bahan bakar ke karburator ya, lewat saluran yang disebut dengan fuel inlet tube, saluran yang datangnya kemudian menuju lewat strainer, yaitu saringan bensin yang paling dasar. Saringan bensin yang paling dasar ini terletak di bawah tangki atau disebut dengan subtank. Di tangki ini ada sumbat pembuangan. Jadi apabila tangki ini mengalami kotoran atau tersumbat, kotoran ini bisa dibuang lewat baut yang disebut dengan drain slug. Kemudian dilengkapi lagi dengan fuel gate. Fuel gate ini yaitu alat yang mengidentifikasikan atau untuk mendeteksi jumlah jumlah bensin di dalam tangki. Kemudian berdasarkan arus listrik dia akan menginformasikan pengendara apakah bensin itu dalam posisi empty, kosong, atau dalam posisi setengah, atau dalam kondisi full atau penuh. Nah, tangki ini karena kita belajar di sistem bahan bakar bensin, maka di dalam tangki ini terdapat bensin ya. Uap bensin di dalam tangki bensin akan menghasilkan yang namanya HC, hidrokarbon. Nanti akan dibuang dan dikembalikan lagi ke kanister ke ruang pembakaran. Komponen sistem bahan bakar yang kedua itu adalah saluran bahan bakar. Saluran bahan bakar dibagi 3 bagian. Itu ada saluran utama menyalurkan dari tangki ke pompa bahan bakar, saluran pengembali menyalurkan kembali dari karburator ke tangki, kemudian saluran uap bahan bakar ya, yang menyalurkan gas HC dari tangki ke korkal kanister. Jadi uap gas HC hidrokarbon yang berbahaya bagi kesehatan manusia itu akan disaring oleh korkal kanister kemudian dibakar saat terjadi pembakaran. Komponen yang ketiga pada sistem bahan bakar adalah saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar dia mempunyai fungsi menyaring kotoran atau air yang terdapat di dalam bensin. Ya, di dalam saringan bahan bakar itu terdapat elemen. Ya, elemen ini terbuat dari kertas yang mampu menyaring kotoran sehingga air atau kotoran itu tidak mengalir ke karburator. Ya. Dari tangki kemudian disaring. Saringan ini terbuat dari elemen kertas. Apabila terdapat kotoran air ini tak akan diteruskan ke fuel pump atau ke karburator. Saringan bahan bakar biasanya di mobil itu harus dilakukan penggantian atau pembersihan setiap kelipatan 10.000 km. Kemudian ada komponen sistem bahan bakar yang keempat adalah pompa bahan bakar. Fungsi menghisap dan menekan bahan bakar dari tangki menuju karburator. Jenis-jenisnya itu ada yang namanya mekanik. Mekanik ini dipakai pada kendaraan tempo dulu seperti kendaraan kijang lama ya, yang digerakkan oleh mesin lewat camshaft atau noken as. Kemudian yang kedua sistem elektrik. Jadi fungsi pompa menghisap dan menekan bahan bakar dari dari tangki menuju karburator. Elektrik ini digerakkan oleh arus listrik. Kalau yang model mekanik terlihat cara kerjanya sebagai berikut ya. Di sini terdapat camshaft. Bagian dari camshaft disebut dengan cam. Cam ini nanti akan lewat tonjolannya akan menekan yang disebut dengan rocker arm. Rocker arm akan menekan pegas, kemudian menarik namanya push rod. Di atas push rod ada membran, kemudian di membran ada ruangan yang disebut main chamber ya, dari karet, membran dari karet. Kalau kita lihat saat terjadinya penekanan itu cam itu akan menekan ini saat penekanan bahan bakar ya.
akan cam itu tidak menekan camel, tidak lewat tonjolannya, tidak menekan rocker arm. Rocker arm berdasarkan pegas yang tersedia, pegas ini akan mengembang, pegas ini mengembang, naik, mendorong, bukan mendorong ya, mengembang, mengembalikan push rod, sehingga push rod akan menekan, kemudian begitu tertekan ya, sehingga bahan bakar dikeluarkan. Ini dikeluarkan, inlet check valve tertutup, outlet check valve terbuka. Itu saat terjadi penekanan. Kalau saat isap, camnya melalui tonjolan yang paling besar akan menekan rocker arm akan menarik push rod menarik membran akan mengakibatkan terjadi kevakuman di dalam ruang bakar, di dalam ruang main chamber, sehingga inlet check valve terbuka, outlet check valve tertutup, bahan bakar akan keluar lewat ruangan dari inlet check valve ke main chamber. Karena idling bensin tidak diperlukan, maka yang namanya penekanan atau tekanan di ruang main chamber dan di ruang di atas inlet check valve atau outlet check valve sama, sehingga rocker arm hanya bergerak maju mundur, tidak mempengaruhi gerakan dari push rod, sehingga bensin tidak dibutuhkan. Ini cara kerja pompa bahan bakar yang jenisnya mekanik yang digerakkan oleh camshaft. Kalau pompa bensin yang digerakkan, yang bekerja berdasarkan kerja elektrik, ya, maka kunci kontak on itu terjadi kemagnetan. Kemagnetan ini di sini ada magnetnya pada solenoid. Diaframnya akan tertarik. Diaframnya akan tertarik, bahan bakar masuk. Saat yang sama platina membuka. Pada saat sama yang platina membuka, terdorong full rod nih. Pada saat pertama mendorong full rod, kemagnetan hilang, diafram terdorong ke bawah, menekan bahan bakar keluar. Ya. Tapi kalau modal pinjaman, komponen yang kelima yang disebut dengan coil kanister itu menampung sementara uap bensin, karena uap bensin mengandung HC dari tangki atau ruang pelampung, lalu dikirim ke intake manifold, selanjutnya dibakar di ruang bakar untuk dibakar saat mesin hidup. Bentuknya kayak begini nih. Uap bensin yang terdapat di dalam tangki bensin akan keluar. Karena uap bensin itu berat jenisnya rendah akan keluar masuk ke core kanister. Core kanister itu disaring. Begitu mesin hidup, mesin bekerja, karburator salurannya akan menuju, uap bensin itu akan menuju ke karburator, ke core karburator, kemudian akan dibakar bersama-sama saat terjadinya pembakaran. Yang keenam adalah karburator. Fungsi karburator merubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar bentuk kabut dan mengalirkannya ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi karburator itu mensuplai campuran udara dan bahan bakar sesuai dengan kondisi kerja mesin. Di mana kondisi kerja mesin ini itu bisa saat idling, saat start, idling, kemudian kecepatan rendah, kecepatan sedang, kecepatan tinggi, atau pada saat butuh power, atau pada saat butuh deselerasi, perlambatan, atau pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba. Karena pada saat itu yang butuh tenaga. Tipe karburator dilihat dari tipe penturinya, ada yang tipe penturi fix, penturinya udah fix. Nah, kemudian ada variabel penturinya bisa berubah-ubah seperti sepeda motor. Kalau yang mobil rata-rata jenisnya jenis fix penturi.
Ya, berdasarkan tipe Venturi ya, ada peak, ada yang variabel. Berdasarkan arah masuk campuran itu ada arus turun. Jadi dari karburator langsung turun. Ada yang arus mendatar itu barelnya, silindernya itu mendatar. Kemudian berdasarkan jumlah barel itu ada yang single barel 1, kemudian ada yang double barel. Prinsip kerjanya itu sama seperti orang meniup cairan yang ada di bejana, di mana pada saat ditiup menggunakan pipet yang dihubungkan dengan bejana yang ada airnya, maka begitu udara dihembuskan, air akan berkurang. Karena di sini terjadi percampuran atau sprayer antara air dengan udara yang dihembuskan, sehingga terjadi partikel-partikel yang bentuk. Di karburator ini dibuat seperti di Venturi, di mana diameternya dibuat ada yang menyempit. Diameter yang menyempit saat udara ditiupkan, maka akan terjadi penghisapan udara, di mana tekanan atmosfer akan bekerja menghisap bahan bakar yang ada di permukaan bejana. Ya, karburator ini bekerja berdasarkan hukum kontinuitas dan Bernoulli. Karburator mempunyai cara kerjanya itu ada beberapa cara. Ada sistem pelampung, fluid system, ada sistem stasioner dan kecepatan lambat, idle system, ada sistem kecepatan tinggi, primary high system, kemudian ada sistem kecepatan tinggi secondary high system, kemudian ada sistem tenaga atau power system, kemudian ada sistem percepatan acceleration system, kemudian ada sistem cuk system, dan ada hot idle kompensator, atau nanti selanjutnya ada yang namanya anti dislick. Kita lihat cara kerja satu-satu sistem pelampung. Sistem pelampung ini tempat menyediakan bensin sebelum disalurkan ke dalam sistem. Dia mempunyai fungsi menjaga permukaan bahan bakar dalam pelampung selalu konstan. Untuk menjaganya dia dilengkapi dengan jarum yang disebut dengan needle valve. Ya, needle valve ini akan menutup saluran yang dari tangki menuju ke fuel pump. Pada saat pelampung turun, maka needle valve pun ikut turun, saluran masuk dari pompa akan terbuka, bensin akan mengalir. Pada saat pelampung itu naik, needle valve itu akan menutup saluran di ruang pelampung sehingga bensin tidak masuk ke dalam ruang saluran pelampung. Ini dicontohkan seperti ini. Jadi needle valve itu akan menutup saluran yang dari fuel pump, dari pompa bensin. Ya. Kemudian pada saat kecepatan stasioner atau kecepatan lambat, itu aliran bensin di dalam ruang pelampung standby di primary main-jet. Ya, pada kecepatan idling itu udara akan mengalir masuk karena throttle valve masih tertutup, sehingga udara tidak masuk lewat ruang Venturi, tapi dia akan masuk lewat primary air bleeder nomor 2. Masuk primary air bleeder nomor 1. Kemudian menuju ke primary air bleeder nomor 2. Karena primary air bleeder nomor 1 mengalir udara, bahan bakar yang di slow jet akan tertarik sehingga terjadi percampuran menuju ke ekonomi serjet. Bahan bakar udara akan membentuk partikel-partikel yang cukup halus, ditambah lagi dengan udara yang mengalir dari primary air bleeder nomor 2, sehingga tekanan udara menjadi tinggi, sehingga campuran udara menjadi homogen,
kemudian siap disuplai pada saat idling lewat idle port, atau kalau pada saat slow kecepatan lambat karena throttle valve sudah terbuka lewat slow port. Campuran udara dan bahan bakar ini pada saat lewat idle port atau slow port itu bisa diatur dengan memutar skrup atau baut yang disebut dengan idle mixer adjusting screw, ya. Kemudian kita masuk lagi pada saat sistem kecepatan tinggi, itu bahan bakar di ruang pelampung udah keluar di primary main jet, primary main nozzle, ya, karena throttle valve sudah terbuka, udara mengalir masuk. Kemudian untuk mencegah jangan terjadi campuran turus, kecepatan aliran udara akan mampu menghisap bahan bakar yang di primary main nozzle, kemudian membentuk satu kesatuan yang sudah homogen. Bahan bakar dan udara siap masuk ke dalam ruang bakar sesuai dengan kecepatan pada saat itu, yaitu kecepatan tinggi. Kemudian pada saat pedal gas diinjak secara penuh, maka katup yang namanya katup gas throttle valve sekunder akan terbuka, sehingga bahan bakar keluar bukan hanya lewat yang sekunder tapi juga lewat primer. Jumlah bahan bakar yang masuk lebih banyak, sehingga nozzle atau disebut juga dengan nozzle, ya, saluran utama bahan bakar pada saat kecepatan tinggi itu akan terhisap, bahan bakarnya yang terhisap. Pada saat sistem tenaga power system, pada saat power system pedal gas diinjak, sehingga akan terjadi kevakuman di dalam intake manifold. Power piston akan terhisap. Nah, ini pada saat power piston akan terpisah. Pegasnya power spring menekan valve. Ini power spring menekan valve, jadi power piston terhisap, power spring menekan valve, katup gas dibuka, kevakuman kecil, spring A menekan ke bawah, bahan bakar keluar lewat power jet. Jadi pada saat pedal gas ditekan terjadi kevakuman di mana spring A akan terhisap menarik power piston tertarik, bahan bakar dialirkan. Sistem percepatan pada saat pedal gas diinjak tiba-tiba, itu yang namanya flanyer, pompa akan bergerak. Pompa akan menderak turun menekan bahan bakar yang ada di ruang bawah flanyer. Akibatnya bahan bakar akan mendorong outlet steel valve dari discharge wheel, sehingga bahan bakar keluar melalui pompa. Kemudian sistem cuk. Sistem cuk ini mengupayakan campuran menjadi kaya, karena sistem cuk ini bekerja saat temperatur masih dingin, di mana temperatur masih dingin bensin susah menguap. Ada yang model konvensional, ada yang model otomatis. Kalau yang model konvensional itu menggunakan kabel, dengan menarik kabel maka cuk akan tertutup. Pada saat cuk tertutup, udara tidak akan masuk ke dalam karburator lewat venturi, tapi begitu dihidupkan bensin terjadi jumlah bensin lebih banyak dari udara, sehingga terjadi campuran kaya yang intinya untuk memudahkan mesin pada saat hidup. Pada saat dingin, hidup pada saat dingin.
Kalau yang menggunakan automatic choke ini menggunakan bimetal. Bimetal 2 buah logam yang mempunyai titik muai yang berbeda. Di sini pada saat dingin bimetalnya mengembang, ya, sehingga choke valve akan menutup sehingga pada saat mesin dihidupkan udara tidak bisa masuk lewat choke, sehingga terjadi campuran gaya, mesin mudah dihidupkan. Begitu mesin hidup, temperatur mesin ini akan mempengaruhi panas dari bimetal, elemen bimetal atau bimetal elemen, sehingga bimetal elemen itu akan mengembang. Mengembangnya bimetal elemen itu akan menarik choke valve supaya terbuka, sehingga udara murni dialirkan karena choke valve terbuka lewat ruangan di choke valve. Ya. Saat temperatur naik, itu ada lagi komponen karburator dilengkapi dengan hot idle compensator. Saat temperatur naik, di mana udara temperatur naik, panas, udara bertambah, ya. Bahan bakar bertambah, terjadi campuran gemuk karena terjadi kekurangan udara. Untuk menambah jumlah udara lewat thermostatic valve, karena thermostatic valve di dalamnya ada bimetal, saat dingin dia menutup, aliran udara tidak akan bisa masuk, ya. Dia cuma bisa masuk lewat venturi, tapi pada saat temperatur di sekelilingnya panas, udara akan mengalir baik lewat venturi atau langsung lewat suatu komponen yang disebut dengan hot idle compensator untuk membuat campuran bahan bakar dan udara tidak terlalu kaya atau sebanding. Jadi bimetal ini apabila dia membuka itu sekitarnya itu harus bertemperatur 55 derajat Celcius. Kemudian saat dimatikan, pada saat mesin dimatikan itu suplai bahan bakar yang lewat kumparan, yang lewat idle pot atau low pot itu tidak mengalir. Di sini dia menggunakan solenoid. Solenoid itu diatur bekerjanya lewat emission control komputer, ya. Dia bekerja saat kecepatan lambat atau di deselerasi, ya. Jadi pada saat mesin dimatikan atau saat pedal gas dilepas, itu komponen ini akan meng-off-kan solenoid sehingga solenoid off. Pada saat solenoid off, maka solenoid itu akan menutup saluran di economizer Z, sehingga udara tidak akan mampu menghisap bahan bakar dari slow jet karena ditutup di slow jetnya oleh solenoid. Karena yang namanya solenoid pada saat dia terbuka seperti ini, ya, maka bahan bakar bisa mengalir. Tapi pada saat kunci kontak dimatikan, ya, itu solenoid itu akan menutup saluran di economizer jet, sehingga udara dan bahan bakar tidak akan bercampur karena suplai bahan bakar sudah di stop, ya. Ada pertanyaan sampai sini, ya? Mudah-mudahan dengan materi ini cukup sederhana, bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.